Kajian tafsir surat At-Takwir ayat 1 sampai 29. Sekarang surah At-Takwir. At-Takwir adalah apa? Bentuk masdar dari kawwaro. Kawwaro yukawiru takwiron. Jadi nama surah itu diambil dari masdarnya. Idas sama unsyakot surah insyiqaq. Alam Nasr surah insyirah. Ida syamsu kuwirat surah At-Takwir. Jadi diambil masdarnya. Jadi bintang itu juga ada nujum, ada buruj, ya, ada buruj, ya, wassama'i dzatil buruj. Ada juga apa? Kawakib, kaukab, jamannya kawakib. Di sini ada lagi apa? Apa? Khunnas. Nah, mana tadi? Apa? Ayat 8 15. Oh ya, khunnas itu ya, gitu. Jadi kalau nujum itu bintang yang punya cahaya sendiri, gitu ya. Nujum, najem, benda langit yang mempunyai cahaya. Berarti ya matahari yang di sana-sana itu nujum, najem. Kalau kaukab jamaknya kawakib itu bercahaya memang tapi tidak punya cahaya sendiri. Venus itu tuh, atau bisa disebut planet-planet gitu ya. Planet-planet itu kawakib. Kalau buruj itu gugusan bintang, gugusannya gitu ya. Bukan satu bintang, gugusannya itu buruj. Terus ini ada lagi khunnas. Apa? Yaitu sebetulnya khunnas hanya tersembunyi. Karena kalau siang dia bersembunyi, siang tidak kelihatan, disebut khunnas, gitu ya. Gitu. Makanya kalau setan juga disebut khunnas, apa? Min syarril waswasil khunnas, dari apa? Bisikan setan yang bersembunyi, gitu ya. Khunnas itu tersembunyi karena siang tidak nampak. Itu. Ada lagi? Sudah. Ada juga was-sama'i wat-thariq, ya. At-thariq, bintang juga disebut at-thariq. Gitu ya. Demi langit yang punya bintang loh. Thariq itu apa? Thariq itu yang muncul di malam hari, ya. Yang dinamakan at-thariq karena muncul di malam hari. Tapi ada an-najmus saqib, gitu ya. Ditafsiri at-thariq itu apa? An-najmus saqib, gitu ya. Gitu. Soalnya yang muncul di malam hari itu tidak mesti bintang, ya. Kadang maling atau kupu-kupu, kadang itu. Makanya ditafsiri an-najmus saqib. Gitu ya. Jadi ternyata banyak bintangnya di dalam Al-Quran, istilahnya macam-macam. Kita pahami ketika matahari digulung, ini menggambarkan tentang hari kiamat, ya. Nanti pada hari kiamat matahari digulung, jadi dikumpulkan satu dengan yang lain, ya betul, digulung itu lebih tepat. Di terjemah yang pas itu digulung, karena dijadikan bulatan diuntel-untel, gitu ya. Bukan diuntel-untel tapi dia apa? Digulung. Apa? Seperti, makanya bola itu kurah itu bentuknya bulat, ya. Jadi dijadikan satu menjadi bentuk yang bulat, gitu ya. Jadi oleh Allah ini kan masih digelar, ya. Alam semesta, bumi, langit, semua itu bintang-bintang masih digelar untuk apa? Untuk pagelaran dunia, gitu ya. Gitu. Makanya dunia itu panggung. Nah, ini panggungnya sedang Allah. Nanti panggungnya ini ketika kiamat akan digulung, diringkesi, diberesi oleh Allah. Kenapa? Karena panggungnya sudah selesai, pementasannya pentas, gitu ya. Makanya nanti turun panggung bagaimana? Tergantung apa yang pentaskan. Makanya kita sekarang sedang mementaskan diri, sedang berada di panggung
dunia, gitu ya. Panggung dunia, panggung kehidupan. Nanti ketika acaranya sudah selesai, semua akan digulung oleh Allah, diberesi semua, diringkesi, termasuk matahari, ya. Makanya mumpung kita masih di atas panggung sekarang, apa, ambil peran yang baik-baik, ya, gitu. Enak, ya. Peran apa? Peran baik itu istilahnya apa? Peran ada antagonis, ada peran apa? Protagonis. Oh, antagonis kan yang jelek-jelek gitu ya. Yang baik-baik apa? Protagonis. Ya. Jadi orang yang sabar gitu ya, bukan orang yang pemarah. Sekarang itu kita masih berperan. Jadi orang yang rajin cari ilmu, bukan orang yang malas ini. Kalau orang lihat film itu kan benci sama peran antagonis gitu ya. Lah yang nonton siapa? Allah juga, termasuk malaikat. Malaikat itu sama orang-orang yang perannya antagonis itu mangkel ya. Sama Fir'aun itu benci. Oh ya, sama Fir'aun itu ketika mau tenggelam dia Allah disumbeli sama malaikat supaya tidak mengatakan, berarti dia itu benci. Makanya kalau kita itu memerankan di dunia peran kita antagonis, kita itu dibenci oleh malaikat, otomatis dibenci oleh Allah gitu ya. Maka kita memerankan peran yang protagonisnya gitu. Jadi orang yang sabar bukan orang yang pemarah. Jadi orang yang dermawan bukan orang yang pelit. Jadi orang yang rajin bukan orang yang malas. Jadi orang yang memaafkan bukan pendendam gitu ya. Gitu. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lihat film ya kan senang sama peran yang apa? Yang baik-baik gitu. Makanya mumpung panggungnya belum digulung, nanti matahari akan digulung. Ketika matahari telah digulung dan ketika bintang-bintang berjatuhan gitu ya. Ketika bintang-bintang berjatuhan berarti apa yang menghubungkan ya, tali-tali yang menghubungkan, energi yang menghubungkan antara planet-planet dan bintang-bintang itu semua sudah putus ya, karena sistem alamnya sudah tidak stabil gara-gara digulung oleh Allah tadi. Makanya bintang-bintangnya berjatuhan gitu. Jatuh kemana? Wallahu alam, tidak tahu ya, gitu ya, jatuh kemana. Jadi semua itu berserakan, berjatuhan. Itulah nanti ketika hari kiamat. Maksudnya itu kita suruh bayangkan, kalau matahari saja digulung, bintang-bintang saja berjatuhan, terus nasib kita seperti apa gitu ya. Nasib kita tidak bisa dibayangkan. Nasib kita jadi apa gitu, tidak bisa dibayangkan. Paham ya? Jadi gitu ya. Misalnya ini kalau di karpet ini ya, karpet ini mungkin ada tengu di sini ya, ada tengu, mungkin ada semut yang kecil-kecil ya. Kalau karpetnya saja dibakar, harus nasib tengunya gimana? Nasib semutnya seperti apa? Ya gitu lah. Nasib kita nanti ketika pada hari kiamat. Terus dan ketika gunung-gunung diperjalankan, artinya gunung yang satu dibenturkan dengan gunung yang lain. Berarti yang tidak stabil itu digulung oleh Allah, bukan hanya ini ya, itu apa, langit yang luas, tapi bumi secara bumi sendiri itu juga mengalami proses kehancuran. Gunung-gunung ditabrakkan, dan ketika onta yang bunting ditinggalkan, diabaikan. Artinya apa? Orang sudah tidak butuh harta. Onta yang bunting itu melambangkan harta yang paling dicintai orang zaman itu adalah onta bunting. Apalagi onta merah ya, onta merah bunting lagi, wah itu harganya sangat mahal. Ketika kondisinya itu aman, itu harta yang sangat disayangi, dieman-eman, dibanggakan. Ketika kejadian seperti itu, tidak ada yang reken gitu ya, gitu semua tidak ada yang reken. Kenapa? Karena sibuk memikirkan keselamatannya sendiri-sendiri. Paham ya? Gitu. Berarti orang itu dikembalikan ya. Makanya sebetulnya yang dibutuhkan orang itu apa? Bukan kemewahan, bukan apa, ketinggian derajat, pangkat, macam-macam. Sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah keselamatan gitu ya. Ketika tidak ada keselamatan, semua yang lain-lain itu tidak akan ada manfaatnya, tidak ada gunanya gitu ya. Ketika onta yang bunting kalau dulu onta-onta yang bunting, kalau sekarang apa?
Sekarang ya tetap mahal juga ya, tapi ada yang lebih barangkali ya. Apa? Harta yang paling disukai orang apa? Istri paling ya, istri-istri yang cantik ditinggalkan. Jadi gitu. Jadi pokoknya apa yang asalnya itu disayangi, dijaga-jaga, dilindung-lindungi, pada saat itu sudah tidak ada yang menghiraukan karena kondisinya sangat mencekam. Jangankan kiamat, orang bencana alam aja gitu ya. Bencana alam anaknya ditinggal lari. Saking apa? Bingungnya. Bantalnya dibawa gitu ya. Gitu. Bantalnya dibawa, anaknya ditinggal. Itu loh bencana alam. Apalagi kiamat itu ketakutannya luar biasa. Dan ketika binatang-binatang dikumpulkan, jadi waktu itu campur aduk antara manusia dengan binatang. Orang tidak akan lari dari mereka. Mereka juga tidak ada keinginan untuk menerkam manusia dan lain-lain, sama-sama bingungnya. Kemudian dan ketika lautan itu dipanaskan, ada keterangan bahwa nanti neraka itu adalah ini air laut yang dipanaskan. Semua lautan itu akan berubah menjadi neraka. Terus dan ketika jiwa-jiwa dipasangkan, ini ada pendapat ya. Kaul yang pertama, jiwa dipasangkan dengan jasad, gitu ya, gitu. Kan kemarin diterangkan tiupan pertama hancur semua. Terus ada hujan gitu ya, dari ma'ul hayah, air kehidupan selama 40. Ada malah tidak jelas 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, pokoknya 40. Setelah itu jasad-jasad yang hancur di tanah itu utuh semua. Begitu utuh semua, terus ditiuplah trompet yang kedua. Maka roh-roh yang dari trompetnya Israfil itu mencari pasangan jasadnya masing-masing. Pendapat yang kedua itu Al-Dhuraba. Ini ya, Al-Dhuraba itu orang-orang yang sejenis. Nanti kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sejenis dengan kita. Kullu rajulin ma'a kulli qaumin kanu ya'maluna amala. Setiap orang akan dibarengkan bersama orang yang dulu beramal seperti amalnya dia. Gitu. Jadi dikumpulkan orang-orang yang punya amaliyah sama dulu di dunia, dikelompok-kelompokkan. Dikelompok-kelompokkan ya. Ini yang dulu ahli jamaah. Ini ahli mencari ilmu gitu ya. Ini ahli ngerumpi ada kelompokan, ahli ngerumpi kelompok. Ini grupnya orang ngerumpi gitu ya. Grupnya orang apa penjudi, semua dikelompokkan bersama orang-orang yang mempunyai amalan-amalan yang sejenis. Paham ya? Jadi gitu. Makanya benar ada yang mengatakan yang bekal yang kita bawa untuk mati itu dua apa? Yaitu amal soleh dan teman yang soleh, gitu ya. Amal soleh, teman yang soleh. Amal soleh jelas itu akan menjadi memberatkan timbangan kita. Teman yang soleh kita akan dikumpulkan bersama mereka, gitu. Makanya kita itu andaikan tidak bisa berkumpul, bagaimana? Minimal mencintai. Mencintai itu berarti satu kelompok, gitu ya, gitu. Almar'u ma'a man ahab ya. Orang itu bersama orang yang dia cintai ya. Siapa yang dia cintai, maka itulah nanti dia akan dikelompokkan bersama mereka. Paham ya? Gitu. Itu wa idzan nufusu zuwijat. Orang akan dikelompokkan dengan orang-orang yang semacamnya, dengan orang-orang yang sejenisnya, gitu. Makanya kalau punya anak gitu ya, anak kita itu yang dicintai siapa? Kita orang tua harus waspada, gitu ya. Di apa kalau punya poster barangkali atau foto di HP-nya, siapa yang jadi idolanya, gitu ya. Kalau idolanya itu orang-orang kafir ya, atau pemain sepak bola yang tidak sholat ya, gitu ya, atau artis-artis yang gitu ya, gitu. Lah itu jangan-jangan anak kita akan dikelompokkan dengan mereka, gitu ya. Wa idzan nufusu zuwijat, ketika orang itu dikelompokkan apa? Dipasangkan dengan orang-orang yang sejenisnya. Kemudian setelah
Setelah itu dibagi dua, ada kelompok yang baik, ada kelompok yang buruk. Yang ini dikirim ke surga, yang ini dikirim ke neraka. Terus, dan ketika bayi yang ditanam hidup-hidup ditanya, yaitu dijadikan saksi atas kejahatan orang tuanya, gitu. Apa dosamu dulu, gitu ya. Makanya orang tua itu kalau ini zaman jahiliyah dulu ya, kejelekan orang jahiliyah apa? Punya anak perempuan dianggap aib, gitu ya. Kalau perempuan ditanam hidup-hidup. Kalau laki-laki, kalau 10 dikorbankan 1 untuk berhala. Lah nanti bayi yang tidak salah apa-apa terus ditanam itu akan ditanya, apa dosamu? Dulu kok kamu ditanam oleh orang tuamu sebagai saksi atas kejahatan orang tuanya, gitu ya. Kalau sekarang itu aborsi. Makanya ada yang mengatakan orang sekarang itu lebih jahat daripada orang jahiliyah ya. Orang jahiliyah itu kalau punya bayi ditanam hidup-hidup. Sekarang belum lahir loh sudah dibunuh ya, gitu. Sudah diprotoli ya, gitu. Kakinya diambil, tangannya, kepalanya, belum lahir, lebih jahat, gitu ya, gitu. Termasuk ada riwayat, gitu ya. Bapak-bapak itu kalau mendatangi istri, di antara niatnya itu kan membuat anak, gitu ya. Niat membuat anak, karunia dari Allah ya. Makanya tidak boleh azal. Azal itu dikeluarkan di luar. Nanti spermanya ini kenapa kamu kok tidak dipertemukan dengan sel telur gitu ya? Apa salah kamu? Bapaknya ditanya. Itu dolim gitu ya. Makanya andaikan melakukan itu harus punya alasan gitu ya. Alasan yang syar'i, nanti ketika ditanya bisa menjawab. Ada cerita ini ya, dari siapa? Judamah bintu Wahab, saudarinya Ukasah, mengatakan, hadartu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nasin, ya, saya menghadiri Rasulullah bersama segolongan orang. Terus Nabi bersabda, laqad hamamtu an anna anil ghailah fanadartu firrum faris faidahum yahiluna auladahum wala yadurru auladahum dzalika syai'an, gitu ya. Jadi Nabi itu mengatakan sebetulnya saya itu bermaksud untuk melarang ghailah. Ghailah itu apa? Hamil, menyusui dalam kondisi hamil. Kadang orang azal itu kan takut itu ya. Kenapa kok azal? Lah istri saya masih hamil, nanti gimana kan gitu. Terus terus gimana? Aku larang ghailah. Tapi ternyata orang Romawi, orang Persia, mereka juga ghailah kepada anak mereka. Jadi menyusui bayi, menyusui bayi padahal dalam kondisi hamil, gitu ya. Ternyata tidak memudaratkan. Berarti gimana? Tidak apa-apa, ya, gitu. La yadurru auladahum dzalika syai'an. Itu tidak memudaratkan anaknya. Jadi tidak apa-apa, ya. Makanya anaknya hamil sambil menyusui. Nanti hamil cepat banyak anaknya. Gitu ya. Biasanya orang yang azal itu kan tidak punya banyak, gitu ya. Terus ditanya, kemudian mereka tanya kepada tentang azal. Kalau azal gimana Rasulullah? Gitu ya. Dikeluarkan di luar. Kata beliau, itu adalah al-wa'du khafi. Itu adalah apa? Pembunuhan anak secara khafi, secara samar, bukan jahar ya. Itu pembunuhan. Wahwal mau'udatu su'ilat. Dialah yang dimaksud dengan ayat al-mau'udatu su'ilat. Nanti akan ditanya, sperma kenapa kamu tidak dipertemukan sama sel telurnya? Itu makanya harus harus punya alasan ya, kalau memang harus azal. Terus berikutnya, ketika bayi yang ditanam hidup-hidup itu ditanya,
Sebab dosa apa dia dibunuh? Apa salahnya dia kok dibunuh? Dan ketika lembaran-lembaran itu dibuka, lembaran apa maksudnya? Catatan amal, gitu ya. Semua akan sekarang masih digulung, nanti akan dibuka. Ini loh. Dulu diterangkan nanti orang yang amalnya amalnya baik, senang gembira, dia pamer-pamer amalnya, gitu ya, gitu. Umuqra'u kitabiyah, datanglah ini loh, bacalah kitabku, gitu ya. Jadi kita itu nanti pamer-pamer amal kalau amalnya baik, gitu ya. Kalau amalnya pas-pasan ya tambah malu apa yang dipamerkan, gitu ya, gitu. Jadi orang itu boleh pamer amal nanti kalau sudah di akhirat, bilang apa, ini loh kitabku, bacalah, gitu ya. Nanti semua catatan amal akan dibentangkan, orang baca sendiri sudah tahu. Dan ketika langit dilenyapkan, ini pada hari kiamat, dan ketika neraka jahim dinyalakan karena sudah siap dimasuki oleh penghuninya, dan ketika surga didekatkan, maksudnya surga didekatkan bagi orang-orang yang akan mendatanginya. Nanti ada keterangan surga itu ketika mau dimasuki orang mukmin sudah dalam kondisi terbuka, sehingga mereka itu senang. Belum masuk sudah senang, masuk tambah senang, gitu ya. Tambah senang yang tidak dibayangkan. Atau satu riwayat di antara senangnya ahli surga itu, ini yang paling kecil ya, orang masuk itu seperti orang orgasme. Tahu ya, itu masuk saja itu. Kenapa? Nanti gimana? Tidak bisa dibayangkan, gitu ya. Belum ketemu bidadari, gitu ya. Bidadarinya itu seperti istri yang rindu lama ingin tidak berjumpa dengan istri yang sangat mencintai suami, yang rindu mengharap-harapkan suami. Padahal masuk saja itu seperti orgasme. Terus ketemu bidadari seperti apa? Tidak bisa dibayangkan. Lah ini makanya kita mencari ilmu ini, ya ini loh caranya ke surga, ya gitu. Apa hadisnya? Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Ya ingin masuk surga, cari ilmu. Ya ini jalan-jalan menuju surga. Terus setiap diri pasti mengetahui apa yang telah dia hadirkan. Maksudnya dia hadirkan dalam bentuk tulisan, gitu ya. Itu loh, amalnya dulu akan dihadirkan di tulisannya itu. Nah, sumpah-sumpah tadi itu, ini adalah bunyi sumpahnya. Aku bersumpah demi bintang yang beredar lagi terbenam, demi malam ketika meninggalkan gelapnya, demi subuh ketika menyingsingnya. Ini menunjukkan apa? Itu sesuatu yang besar, sehingga digunakan sumpah oleh Allah. Sesungguhnya dia, ini juga bunyi sumpahnya, demi sesungguhnya dia sungguh perkataan Rasul yang mulia. Sesungguhnya dia apa? Al-Quran itu sungguh merupakan perkataan utusan yang mulia. Maksudnya malaikat Jibril. Sesungguhnya Quran itu perkataan malaikat Jibril, utusan yang mulia. Jadi beliau menerimanya dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang mempunyai kekuatan, yang diberi kedudukan di sisi zat yang mempunyai arsy. Ini menerangkan tentang ketinggian derajat malaikat Jibril. Kemudian yang ditaati di sana lagi dipercaya. Makanya malaikat Jibril itu menjadi panglimanya semua para malaikat. Ditaati lagi dipercaya, sama di sana banyak di alamnya para malaikat, gitu ya. Terus tidaklah sahabat kalian itu orang gila. Itu membantah tuduhan mereka karena menganggap Nabi itu gila. Tidak benar, sahabat kalian itu tidak gila. Yang dimaksud sahabat kalian siapa? Yaitu Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok dikatakan sahabat kalian? Sahabatmu itu loh tidak gila. Kenapa kamu tuduh dia gila? Sahabat, kenapa? Karena beliau sudah bergaul dengan mereka ya bertahun-tahun, 40 tahun. Mereka tahu detail-detailnya, watak-wataknya, sifatnya Nabi, mereka tahu. Kenapa tiba-tiba begitu menyampaikan kebenaran kamu tuduh dia itu gila? Gitu ya. Sahabatmu itu tidak gila. Terus sungguh dia telah melihatnya pada ufuk yang nyata. Dia telah melihatnya. Dia siapa? Rasulullah melihat malaikat Jibril di ufuk. Ufuk itu apa? Jarak antara langit dan bumi ya. Kalau kita melihat ke sana ada ufuk. Nah, itu pernah Nabi melihat malaikat Jibril memenuhi antara langit dan bumi, saking besarnya. Sungguh dia telah melihatnya di ufuk yang nyata, dan tidaklah dia orang yang pelit terhadap sesuatu yang gaib ya. Kenapa? Semua Nabi ceritakan ya. Semua, tidak ada yang ditahan, tidak ada yang disimpan, termasuk perihal tentang malaikat Jibril itu. Kenapa? Karena beliau itu bukan orang yang pelit tentang sesuatu yang gaib. Terus, dan tidaklah dia ucapan setan yang dirajam. Dia apa? Al-Quran. Al-Quran itu bukan perkataannya setan, gitu ya. Gitu. Makanya kalau dulu ada pendeta yang menuduh katanya yang datang kepada Nabi itu bukan malaikat tapi setan, nah, itu maka dibantah, dia bukan ucapan setan yang dirajam. Itu bukti ayatnya. Kalau bukti rasionalnya apa? Secara logika, bukan ucapan setan, betul-betul yang datang ke beliau itu malaikat Jibril. Ini wahyu Allah. Buktinya apa? Andaikan Quran itu ucapan setan, bagaimana? Ya niscaya ada yang bisa menandingi ya, kan sama-sama makhluk, mungkin bisa membuat lebih bagus daripada Al-Quran gitu ya. Terus kalau Quran itu dari setan, kenapa setan sendiri tambah kepanasan kalau dibacakan Quran? Paham ya? Gitu. Kalau di ruqyah itu loh ya gitu. Bagaimana dia menyampaikan Quran, wong dibacakan Quran saja mereka kepanasan gitu ya. Itu alasan kedua. Yang ketiga, karena di dalam Al-Quran itu banyak perintah-perintah kebaikan. Setan tidak mungkin memerintahkan orang kepada kebaikan. Dia itu bukan ucapan setan yang dirajam. Lalu kalau sudah jelas betul-betul Quran itu kalam Allah, terus kamu tidak mau iman, lalu kalian tuh mau pergi kemana? Gitu ya. Kemana kalian akan pergi? Berarti orang yang tidak mengimani Quran, berarti orang yang tidak jelas arahnya dia akan kemana. Itu berarti Quran itu apa? Quran itu menunjukkan jalan kita akan pergi kemana, kita dari mana, sekarang di mana, untuk apa, kita nanti akan kemana. Kemana kalian akan pergi? Sudah jelas begitu, kok tidak kalian akui kebenarannya. Terus tidaklah dia apa? Quran kecuali peringatan bagi alam semesta. Makanya kita belajar Quran itu sesuai dengan tujuan Allah menurunkan Al-Quran, supaya jadi peringatan bagi orang yang menghendaki, bagi orang yang diantara kalian menghendaki untuk mengambil jalan yang lurus. Saya ingin dapat jalan yang lurus, dia pelajari Quran gitu. Berarti orang itu jangan ngaku lurus ya kalau belum paham Quran gitu ya. Loh saya itu loh, walaupun tidak ngerti Quran sudah lurus gitu. Untuk apa belajar Quran? Ada orang gitu ya. Ya itu lurus menurut versinya dia sendiri ya. Karena yang lurus itu bukan yang nampak pada dohir saja, tetapi ada perkara-perkara yang ada dalam hati gitu. Jadi kalau orang itu ingin ambil jalan yang lurus, ya sudah, itu pelajari Quran. Terus tetapi dikatakan penutup, tetapi bukan kalian yang menghendaki, kecuali bahwa Allah Tuhan semesta alam yang menghendaki. Ini hakikat ya. Jadi hakikatnya kita mau belajar Quran, mau mengkaji, mendalami, terus mengambil petunjuk-petunjuk darinya, hakikatnya bukan kita yang menghendaki, tetapi Allah yang menghendaki, menggerakkan. Makanya bersyukurlah kita
kalau dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Itu tanda apa? Tanda Allah persiapkan takdir yang baik bagi dia. Gitu ya. Itu dikuatkan dengan hadis apa? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa Allah kehendaki kebaikan, tandanya difahamkan agama. Ya, kita belajar agama dari mana? Ya dari Quran itu. Ya, Quran. Hadis itu cuma penjelas dari Quran. Lah fikih apalagi tasawuf, terus apa? Akidah, itu adalah penjabaran, ya, penjabaran. Nanti di Quran itu ada 3 ilmu. Ada ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu akhlak. Ya, ilmu akidah nanti didalami menjadi ilmu apa? Ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ilmu syariat di dalam menjadi ilmu fikih. Terus akhlak menjadi tasawuf. Ini 3 ilmu itu penjabaran dari Al-Quran. Paham ya? Jadi gitu. Jadi siapa yang menghendaki orang untuk rajin mempelajari agama, untuk mengkaji agama, untuk belajar Quran, bukan kalian yang menghendaki, tetapi Allah Rabbul Alamin yang menghendaki. Makanya kita itu kalau ditakdirkan mau belajar, kok mau-maunya gitu ya, jauh-jauh, capek-capek gitu. Terus apalagi bisa istiqomah sampai pintar, sampai ngerti, itu kita cuma bisa apa? Cuma bisa bersyukur saja. Ya, Allah yang menghendaki, bukan saya. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saking jelasnya. Mudah. Saking jelasnya apa? Saking ngantuknya. Campur-campur ya. Ya jelas ya ngantuk. Akhirnya tidak ada pertanyaan. Itu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.